in Veenendaal. Veenendaal. Waar ligt dat precies? Dat is in Utrecht. Oh, dat is in Utrecht. Oh, dus... Ja. Yes, alhamdulillah keputusan nekat PSSI tadi malam. Wonderkid paling berpengaruh di Eropa berhasil diyakinkan PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah keputusan nekat PSSI tadi malam. Wonderkid paling berpengaruh di Eropa berhasil diyakinkan PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Begini faktanya. Kembali bertambah, pemain keturunan ini langsung datang untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan gelombang keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi semakin deras membanjiri timnas Indonesia. Setelah nama-nama besar seperti Kelvin Verdonk dan Martin Paes yang masih dalam proses oleh PSSI, kini hadir lagi satu pemain kelahiran Belanda yang tertarik memperkuat Merah Putih. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dia adalah Sacha de Icton, bek sayap kanan dari klub kasta kedua Belanda, VVV Venlo U21. Dalam sebuah pernyataan yang penuh semangat, pemain berusia 18 tahun ini menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jika diberi kesempatan naturalisasi oleh PSSI, Sacha de Icton dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk segera terbang ke Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada 22 Mei 2024, Sacha menegaskan, saya langsung pergi ke Indonesia sekarang juga, katanya dengan penuh antusiasme. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Wonderkid ini layak dinaturalisasi? Mengingat Indonesia berambisi menjadi kekuatan sepak bola dunia di masa depan. Sedikit tambahan dari Mimin. Menurut data dari PSSI, Indonesia mempunyai daftar pemain diaspora sebanyak 9 juta pemain yang tersebar di 190 negara. Jika kita bisa memanfaatkan ini, bukan tidak mungkin sebentar lagi kita akan melihat timnas Indonesia mampu berbicara banyak di kancah internasional. Ayo Garuda, raih tiket Piala Dunia 2026. Bravo PSSI, bravo ST, bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bagi Sacha, perkembangan permainan timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir sangat mengesankan. Terlebih, PSSI dinilai efektif memanfaatkan bakat pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Permainan timnas Indonesia makin baik dalam 2 tahun belakangan, ungkap Sacha. Soal pemain naturalisasi, itu hal yang bagus, lanjut pemain bernama lengkap Sacha Milan de Icton itu. Aku pikir kita harus membela negara darah kita sendiri, tegasnya dengan penuh keyakinan. Meski demikian, hingga kini pemain yang telah menembus level U21 di kompetisi Belanda itu belum dilirik oleh PSSI. Sacha mengaku belum ada pihak PSSI yang menghubunginya, meskipun rumor terkait naturalisasinya sudah merebak luas. Ia berharap kesempatan itu akan segera datang. Sayangnya belum, tapi aku berharap dalam waktu dekat bisa komunikasi dengan PSSI, harap Sacha dengan penuh optimisme. Sementara itu, mantan rekan setim Sacha di NEC Nijmegen U21, Dion Marks, memiliki nasib yang berbeda. Dion Marks, yang juga merupakan pemain keturunan, telah masuk dalam radar pemantauan PSSI. Ia tergabung dengan 4 pemain keturunan lainnya yang telah diperkenalkan kepada pelatih Indra Syafri. Momen penting ini terjadi saat pelatih Indra Syafri mencari bakat pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang ditargetkan tampil pada Piala Dunia U20 2025. Kini, harapan besar tertuju pada PSSI agar terus menggali potensi pemain keturunan yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Dengan semangat dan antusiasme yang membara dari para pemain seperti Sacha de Icton, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah. Masih belum jelas teman-teman. Playoff promosi Liga Italia, Jay Itzes gabung timnas Indonesia bergantung hasil Venezia versus Palermo. Mari kita doakan Bang Jay.
Sangat dilema. Jay Itzes menghadapi momen krusial di playoff Liga Italia. Timnas Indonesia menanti laga kontra Tanzania dengan penuh harapan. Seluruh fans Indonesia dengan antusias menantikan hasil pertandingan Venezia FC yang melibatkan salah satu putra terbaik bangsa, Jay Itzes. Venezia FC berjuang mati-matian. Klub asal kota wisata Venezia itu akan melakoni duel leg kedua semifinal playoff promosi melawan Palermo, Sabtu, 25 Mei 2024, dini hari nanti. Pada leg pertama, Venezia berhasil mencuri kemenangan di kandang lawan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh. Pertarungan penentu. Pemenang dari duel epik Venezia versus Palermo akan melangkah ke babak final playoff yang memperebutkan tiket promosi ke Serie A, liga sepak bola paling bergengsi di Italia. Jay Itzes, sang bek tangguh, bermain penuh pada leg pertama. Tidak hanya menjaga pertahanan dengan kokoh tapi juga menyumbangkan clean sheet meskipun harus menerima kartu kuning. Pada leg kedua di kandang sendiri, pelatih Paolo Vanoli tentu akan mengandalkan Itzes kembali. Dampak bagi timnas Indonesia. Hasil pertandingan ini akan mempengaruhi kapan Jay Itzes bergabung dengan timnas Indonesia. Training camp tim Garuda di bawah arahan Shin Taeyong akan dimulai di Jakarta pada 28 Mei. Jika Venezia gagal lolos, Itzes dapat langsung bergabung dengan skuad Garuda pada tanggal tersebut. Ini berarti ia bisa memperkuat timnas pada laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni. Namun, fans Indonesia tentu mengharapkan yang terbaik untuk karir Itzes di level klub. Jika Venezia berhasil lolos ke final, Itzes harus bertanding dalam 2 leg melawan pemenang antara Cremonese dan Catanzaro. 2 leg krusial itu akan digelar pada 31 Mei dan 3 Juni dini hari waktu Indonesia. Itzes menghadapi jadwal padat. Jika skenario terbaik ini terjadi, Itzes harus melewatkan laga tak penting melawan Tanzania dan langsung fokus untuk laga yang lebih berat. Lebih dari itu, ia hanya punya waktu 84 jam dari peluit akhir final leg kedua untuk menuju kick-off Indonesia versus Irak. Waktu yang sangat singkat untuk recovery, belum lagi harus menghitung penerbangan panjang dari Italia ke Jakarta. Dukungan dari klub? Bek Venezia FC Jay Itzes dipanggil timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian rilis resmi dari klub. Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Semoga berhasil, Jay. Berikut jadwal pada Jay Itzes teman-teman. 21 Mei, Palermo 0-1 Venezia. 25 Mei, Venezia versus Palermo. Jika menang. 31 Mei, Venezia versus Cremonese, Catanzaro. 3 Juni, Cremonese, Catanzaro versus Venezia. Sedangkan jadwal Jay Itzes di timnas Indonesia. 2 Juni, Indonesia versus Tanzania. 6 Juni, Indonesia versus Irak. 11 Juni, Indonesia versus Filipina. Semangat dan doa seluruh rakyat Indonesia mengiringi langkah Jay Itzes. Jelang Indonesia versus Irak. Jay Itzes nekat ngomong gini soal tingginya ekspektasi supporter timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, berbicara dengan penuh semangat tentang perlakuan para penggemar serta tingginya ekspektasi supporter untuk skuad Garuda. Itzes, yang kini menjadi idola baru timnas Indonesia, telah memukau publik dengan penampilannya yang luar biasa dalam laga debutnya. Jay Itzes melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Penampilannya dalam laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 21 Maret lalu, menjadi sorotan utama. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 23 tahun ini menunjukkan kualitas terbaiknya sebagai bek anyar, meskipun baru pertama kali membela tim Merah Putih. Aksi-aksi gemilang Jay Itzes yang viral di media sosial memperlihatkan ketenangan dan ketangguhannya di lini belakang. Berkat penampilan impresif ini, Itzes semakin dicintai oleh para pencinta sepak bola tanah air. Dukungan penggemar mengalir deras. Dan mereka bahkan memberikan julukan lokal, Bang Jayadi, kepada pemain Venezia FC ini. Itzes sangat mengapresiasi dukungan luar biasa yang diterimanya dari penggemar. Sejujurnya, saya sudah menerima banyak dukungan selama setahun terakhir ini, ujarnya dengan penuh rasa terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas hal itu dan senang karena saya serta pemain lain diterima dengan baik.
Julukan Bang Jayadi juga diterima dengan senang hati oleh Idzes. Sesudah pertandingan, saya mendengar semua orang memanggil saya Bang Jayadi. Senang mendengarnya, semua orang tertawa. Dan tentu saya sangat menghargai dukungan dan cinta dari para penggemar, tegasnya. Ia merasa bangga dan terharu dengan cinta yang diberikan oleh para pendukung. Namun, Idzes sadar bahwa dukungan yang besar juga membawa ekspektasi yang tinggi. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan ekspektasi tersebut. Bukan hal yang aneh jika penggemar ingin melihat timnas Indonesia meraih prestasi tertinggi, katanya. Idzes memahami bahwa penggemar ingin melihat skuad Garuda terbang tinggi dan mencetak prestasi gemilang. Sebagai pemain, Idzes berkomitmen untuk terus bekerja keras demi memenuhi harapan supporter. Ia bertekad membawa timnas Indonesia lebih baik lagi dan meraih pengakuan dari negara-negara lain. Kami hanya berusaha memainkan pertandingan dengan sebaik mungkin. Semuanya selalu melakukan yang terbaik dan bekerja keras, jelas Idzes. Dengan cara itu, tentu saja kami berusaha untuk menyenangkan mereka, tambahnya. Jay Idzes saat ini termasuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 6 Juni 2024, dan kemudian menghadapi Filipina di stadion yang sama pada 11 Juni 2024. Tim Merah Putih saat ini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 7 poin dari 4 laga, tim asuhan Shin Tae-yong hanya perlu satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat mereka di putaran selanjutnya, mengamankan posisi mereka dari ancaman Vietnam yang berada di posisi ketiga klasemen grup F. Idzes dan kawan-kawan siap berjuang keras demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Kalian pilih siapa teman-teman? Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di timnas Indonesia. Jordi Amat berjuang menghadapi pesaing baru di timnas Indonesia. Jordi Amat kini menghadapi tantangan berat di timnas Indonesia. Pemain veteran ini harus bersaing dengan Jay Idzes, yang membawa level permainan lebih tinggi dan semangat muda ke dalam tim Merah Putih. Penampilan terakhir Jordi Amat di Piala Asia 2023. Saat Jordi Amat terakhir kali membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Jay Idzes belum bergabung dengan tim. Penampilan terakhir Amat terjadi saat ia membantu Indonesia mencapai babak 16 besar. Idzes sebenarnya sudah berstatus WNI saat itu, namun tidak bisa ikut serta karena batas pendaftaran pemain telah terlewati. Kesalahan fatal dan usia yang menjadi kendala. Tanpa kehadiran Idzes, Amat menjadi pilar utama di lini belakang meski tanda-tanda penurunan mulai terlihat. Pada laga ketiga melawan Jepang, Amat melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Ayase Ueda di dalam kotak penalti pada menit-menit awal pertandingan. Dengan usia yang kini mencapai 32 tahun, Amat juga sudah melampaui rentang usia pemain yang biasanya dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Cedera yang menghalangi dan kesempatan bagi Idzes. Pada agenda berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak bisa dipanggil. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Jay Idzes untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Idzes berhasil menyumbangkan 2 clean sheet dan 1 gol dalam 2 laga yang berakhir dengan skor 1-0 dan 3-0 atas Vietnam. Kembalinya Amat dan persaingan yang meningkat. 3 bulan berselang, Amat telah pulih dari cederanya dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Amat mengungkapkan kegembiraannya di Instagram dengan menulis, "Garuda memanggil, Amat senang." Namun, posisinya sebagai starter tidak lagi sekuat sebelumnya. Jay Idzes membawa performa impresif dari Serie B Italia, yang sulit disaingi oleh pemain lain di skuad Garuda. Idzes, dengan usia 23 tahun, sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, membuka peluang untuk tampil di Serie A musim depan. Kontras karir dan performa. Sementara itu, Amat telah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dan bergabung dengan Johor Darul Takzim di Malaysia, di mana persaingannya tidak seberat di liga-liga Eropa. Penurunan performa Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pertama melawan Irak,
ia mencetak gol bunuh diri yang merugikan tim, dan pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Rachel ke gawang Hernando Ari. Pilihan utama Shin Tae-yong dan hierarki bek tengah. Jika Shin Tae-yong lebih mengutamakan usia dan performa, maka starter Indonesia di sektor bek tengah kemungkinan besar adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Hierarki bek tengah timnas Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. 1. Jay Itzes, 2. Justin Hubner, 3. Rizky Ridho, 4. Jordi Amat, 5. Muhammad Ferrari. Jordi Amat harus bekerja ekstra keras untuk kembali bersinar di tengah persaingan yang semakin ketat dan kompetitif ini. Kritik keras kembali hantam Irak, dianggap lakukan hal sembrono sebelum jumpa timnas Indonesia. Ahmed Hudair, mantan pemain Irak, tidak bisa meredam amarahnya terhadap keputusan pelatih Yesus Casas sebelum pertemuan gahar dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yesus Casas telah mengumumkan skuad 26 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Vietnam, tapi keputusannya mencuri sorotan karena dianggap kontroversial oleh banyak pihak. Hudair melontarkan kritik pedas, mengatakan bahwa ada pemain-pemain berkualitas tinggi yang layak mendapatkan tempat di dalam skuad Irak. Mereka sudah membuktikan kemampuan mereka di panggung lokal, dan sekarang mereka harus diakui oleh Casas untuk membela bendera Irak. Muhammad Hamid dari Al-Quwa Al-Jawiyah, Hasan Abdul Karim dari Al-Zawra, Muhammad Kasim dari Najaf, Maitam Jabbar dari Al-Zawra, dan Sa'ad Abdul Amir dari Al-Quwa Al-Jawiyah, mereka semua layak mendapat kesempatan untuk membawa kualitas tambahan ke timnas. Hudair tidak gentar dalam menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pemilihan Casas. Baginya, ada pemain-pemain yang tidak pantas mengenakan seragam Irak. Mereka telah membuat kesalahan fatal di klub mereka dan tidak pantas mewakili negara mereka di kancah internasional. Namun, Hudair enggan menyebutkan nama-nama tersebut, memilih memberikan kesempatan kepada yang lain yang memang pantas mendapat tempat di skuad Irak. Kesempatan itu seharusnya diberikan kepada pemain-pemain lain yang telah membuktikan diri mereka layak menjadi bagian dari tim nasional. Hudair menyerukan agar para pemain itu dapat menunjukkan kualitas mereka kepada pelatih, dan mempertanyakan kriteria apa yang digunakan Casas untuk memilih skuadnya. Meski begitu, Hudair tetap mendukung Casas dan stafnya, meskipun ia tidak memahami sepenuhnya mekanisme pemilihan pemain untuk timnas Irak. Tapi pada akhirnya, Hudair menegaskan bahwa mereka semua harus mendukung tim Irak dan pelatihnya, karena tanggung jawab itu ada pada mereka untuk membawa kejayaan bagi negara mereka. Media Wales bahas posisi bek timnas Indonesia Nathan Choyaon di Swansea City. Sarankan dipinjamkan lagi. Swansea City siap membara di Championship musim depan. Luke Williams, sang pelatih, telah memulai aksi pembentukan tim yang penuh semangat untuk menaklukkan Liga Kedua Liga Inggris. Media Wales, Wales Online, mengungkapkan posisi terkini setiap pemain Swansea City, termasuk sang bintang muda, Nathan Choyaon. Mereka berseru, biarkan dia terbang tinggi. Pinjaman baru bisa menjadi dorongan besar bagi masa depannya. Nathan Choyaon, yang sebelumnya bermain di Eredivisie Belanda dengan SC Heerenveen, siap menggelar kembali aksi gemilangnya di Swansea City setelah masa pinjamannya berakhir pada 30 Juni 2024. Meski baru bermain 4 laga dengan total 15 menit di Eredivisie, semangat Nathan tak terbendung. Kontraknya dengan Swansea City masih panjang hingga 2026, memberinya waktu dan ruang untuk berkembang menjadi pemain kunci. Di level internasional, Nathan Choyaon telah menjadi panutan bagi timnas Indonesia. Performanya yang luar biasa membawa timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tak hanya itu, ia juga telah memberikan kontribusi berharga dengan 1 assist di timnas senior saat mengalahkan Vietnam dengan skor mencolok 3-0. Kini, panggilan timnas kembali menghampiri Nathan. Bersama Shin Tae-yong, ia bersiap melawan Irak dan Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang membara, Nathan akan kembali menunjukkan ketangguhannya di panggung internasional. Jadwal pertarungan yang seru menanti, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Swansea City, bersama Nathan, tak sabar untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Yes, alhamdulillah. Fakta unik terungkap. GBK bertuah bagi timnas Indonesia di era STE, saatnya lumat Irak. Semangat berkobar di GBK.
Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong hanya sekali tumbang, dan itu pun melawan raksasa Argentina. 5 laga lain di GBK, dan Timnas mengukir 3 kemenangan gemilang serta 2 kali bermain imbang dengan gagahnya. GBK masih menjadi kuburan para tim lawan, namun pertanyaannya, apakah keberuntungan ini akan berlanjut saat Irak datang mengunjungi kita dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Sejarah mencatat, Indonesia hanya 2 kali menang dari 13 pertemuan dengan Irak. Namun, 1 kemenangan bersejarah diraih di GBK pada 3 September 2000, membuktikan kita punya hak untuk membalas dendam. Kita tak boleh melupakan kekalahan pahit di masa lalu, khususnya saat Irak menghancurkan kita dengan skor memalukan 1-5 di Basra pada 16 November 2023. Tapi perhatikan ini, di GBK, dengan dukungan suporter yang luar biasa dan atmosfer mendidih, siapa tahu Irak bisa ditaklukkan oleh kegigihan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. GBK bukanlah tempat yang ramah bagi tim-tim kuat, dan Irak yang berperingkat ke-58 pun rentan untuk tersungkur di sini. Perkuat dengan kehadiran Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, kita semakin percaya diri menghadapi Irak. Performa Indonesia telah berkembang pesat dengan tambahan kekuatan ini, dan kita punya alasan kuat untuk menatap laga di GBK dengan keyakinan penuh. Kesempatan untuk membuktikan diri akan datang, dan sebelum menghadapi Irak, 1 laga uji coba melawan Tanzania akan menjadi ajang pemanasan. Persiapan sudah dimulai dengan serius, dan kita siap menggempur Irak dengan semangat juang yang tak tergoyahkan.